Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuke Istiani, dan kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-24 dengan judul web server Apache. Nah, ini masih merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Nah, jadi di bab 24 ini kita akan mempelajari yang pertama install Apache Web Server, yang kedua konfigurasi basic web server, yang ketiga konsep virtual host, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu install Apache Web Server. Domain, konfigurasi domain, dan pengujian domain. Oke, langsung aja nih, kita ke materi pertama. Kita akan install Apache Web Server. Dari video sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi lokal DNS server di server satunya nih. Server 1 sebagai masternya, dan server 2 sebagai slave-nya. Dan kita belum melakukan apapun di server. Di server membuat subdomain, konfigurasi domain, dan pengujian domain. Oke, langsung aja nih, kita ke materi pertama. Kita akan install Apache Web Server. Dari video sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi lokal DNS server di server satunya nih. Server 1 sebagai. Nah teman-teman, di video sebelumnya kan kita sudah mengkonfigurasi lokal DNS servernya di server 1 Debian. Jadi untuk server 1 Debian itu dengan IP 10.2 dia itu sebagai master, kemudian server 2 Ubuntu atau sebagai slave dengan IP 10.3 itu sebagai slave atau backup dari server satunya. Dan untuk web servernya ini kita belum mengkonfigurasinya apapun ya teman-teman, kecuali kemarin kita sudah mengkonfigurasi untuk IP-nya saja, yaitu server 3 ini dia dijadikan sebagai web server dengan IP 10.10.10.4. Nah, kali ini kita akan konfigurasinya menggunakan Apache. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah buka web servernya. Di sini saya menamainya sebagai server 3 Debian. Nah, teman-teman, kali ini kita a-nya install Apache 2-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu Apache sendiri itu apa sih? Nah, jadi Apache adalah suatu software yang digunakan untuk merunning sebuah web server, teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita akan install Apache-nya. Jadi, pertama-tama kalian bisa pergi ke root terlebih dahulu dengan zoom in. Nah, selanjutnya kita cek nih, apakah web server ini sudah bisa ping 88. Oke, di sini sudah bisa. Kita juga coba ping google.com-nya. Apakah sudah bisa? Oke, seperti ini teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini juga sudah bisa ya. Nah, sebelum kita install Apache-nya, kita harus cek dulu repositorinya dengan perintah nano /etc/apt/sources list. Seperti ini kita bisa teman-teman. Di sini saya menggunakan repositori yang bookworm. Kalau kalian mau menggunakan repositori yang Kartolo itu bebas ya, terserah kalian. Kalau sudah, di sini kita bisa Ctrl X saja. Kemudian kita bisa apt update teman-teman. Nah, oke, di sini sudah. Langsung aja kita bisa install Apache-nya dengan perintah apt install Apache 2. Seperti ini kita bisa enter teman-teman. Nah, di sini kita pilih opsi atau ketikan Y, enter. Di sini kalian tunggu prosesnya sampai 100% ya. Oke, di sini kita bisa clear saja. Nah, selanjutnya kita akan coba cek nih status Apache 2-nya. Apakah sudah aktif sistem CTL
status Apache 2. Oke, kita bisa enter. Nah, pastikan di sini terdapat output aktif atau running ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba cek di kliennya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah buka Ubuntu kliennya. Di sini kalian bisa pergi ke Firefox. Nah, teman-teman, karena kemarin kita sudah konfigurasi di lokal DNS-nya bahwa si 10.10.10.4 ini adalah suatu web server, dan ini kita bisa cek dengan domainnya. Di sini kita ketik nukeistiani.com. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, maka teman-teman di sini bisa lihat terdapat default dari Apache 2-nya. Nah, untuk menghilangkan tampilan default Apache 2-nya ini, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi basic web server. Oke, di sini kita kembali ke web servernya. Nah, di sini untuk konfigurasi basic web servernya, kalian harus pergi dulu ke cd/etc/apache2. Seperti ini kita bisa enter, teman-teman. Kemudian kita akan coba lihat untuk ls sites strip available. Kita kasih slash, teman-teman. Seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini terdapat dua file, yaitu ada 000 strip default dan ada default strip SSL nih. Dimana yang 00 ini adalah untuk web server yang HTTP. Sedangkan yang default strip SSL ini nanti kita akan gunakan yang HTTPS. Untuk sekarang kita akan belajar yang HTTP terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan pergi ke nano/sites, kemudian min available, kemudian slash, kita akan pergi ke 00 karena di sini kita akan belajar yang HTTP terlebih dahulu. Default, kemudian .com. Oke, jika sudah kalian bisa enter. Nah, teman-teman, di sini terdapat tanda bintang ya. Ini kalian bisa lihat di mana tanda bintang ini menandakan bahwa semua IP itu dia bisa mengakses web servernya. Dan kemudian untuk angka 80 ini adalah port default dari web servernya. Kemudian di sini juga terdapat yang namanya server admin ya, teman-teman. Nah, untuk webmaster ini kita akan ganti supaya menjadi admin. Kemudian di sini juga ada localhost, kita ganti menjadi nama domain kita, teman-teman. Untuk nama domain saya yaitu nukeistiani.com. Kemudian untuk dokumen rootnya ini kita biarkan saja seperti ini, teman-teman. Kalau sudah, kalian bisa di Ctrl X, Y, dan juga Enter. Kemudian kita akan lihat di var, kita ls terlebih dahulu, ls/var/www/html. Kita slash lagi. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini sudah terdapat indeks HTML ya, teman-teman. Dimana indeks HTML ini adalah file yang akan digunakan untuk menaruh konfigurasi tampilan dari Apache-nya ya, teman-teman. Nah, tetapi saat kita baru saja install Apache 2-nya, itu isi di dalam indeks HTML ini hanyalah codingan dari tampilan default yang ada di Ubuntu client seperti ini, teman-teman. Nah, oleh karena itu di sini kita akan membuat indeks yang baru. Nah, di sini kalian bisa pergi ke nano/www/html/index.html. Nah, di sini kalian bisa enter, teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri, ini adalah hasil codingan dari tampilan Apache yang ada di klien ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan membuat indeks yang baru. Di sini kalian bisa gunakan perintah mv, kemudian /var/www/html/index.html, kemudian spasi, dan kita /var/www/html/l.bug. Oke, seperti ini, teman-teman, kalau sudah di enter. Nah, selanjutnya kita akan buat index.html-nya lagi nih. Kita menggunakan perintah touch, kemudian /var/www/html/index.html. Seperti ini, teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah membuat indeks yang baru. Nah, setelah itu kita akan membuat nih supaya
tampilan dari indeks itu nggak default. Di sini kita bisa ganti nano /var/www/html/index.html. Kita bisa enter. Kemudian di sini saya akan menuliskan welcome to Nuke Istiani website. Oke, kalau sudah kalian bisa ditutup codingannya dengan ini, seperti ini, H1. Nah, kalau sudah kalian bisa di Ctrl X di kemudian enter. Nah, setelah itu kita bisa restart Apache 2-nya dengan perintah systemctl restart Apache 2. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, oke, kita lanjut ke klien lagi, teman-teman. Nah, di sini kita bisa restart lagi ya. Oke, di sini sudah terdapat codingan yang tadi kita buat, yaitu welcome to Nuke Istiani website. Jadi kita sudah membuat tampilan yang barunya lagi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konsep dari virtual host. Nah, teman-teman, di sini kan tadi saat kita mengkonfigurasi server adminnya, itu kan terdapat virtual host ya, seperti ini. Nah, maksud dari virtual host di sini itu apa sih, teman-teman? Di sini kita akan bahas ya. Nah, teman-teman, jadi konsep dari virtual host adalah suatu metode atau konfigurasi di mana di dalamnya itu terdapat tampilan-tampilan dari website nih, teman-teman. Tetapi kita hanya menggunakan satu server saja atau satu web server saja, yaitu server 3 ini. Nanti kita akan membuat semua tampilan ini ketiganya, di mana ada welcome nukeistiani.com. Di sini saya sudah membuat untuk welcome-nya. Kemudian nanti kita akan membuat juga untuk sales dan juga adminnya. Nah, tampilan itu semua kita akan buat nantinya di satu server saja, yaitu server 3 Debian ini, teman-teman, yang kita buat sebelumnya dengan IP 10.10.10.4. Intinya nanti kita akan membuat beberapa tampilan untuk website, tetapi kita hanya tetap menggunakan satu web server saja. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi port based virtual host. Nah, jadi teman-teman, pada konsep virtual host ini terdapat dua mode nih, dimana ada yang mode berbasis port atau port based dan juga ada yang berbasis subdomain. Nah, jika menggunakan mode yang berbasis port, itu ketika kita ingin mengakses suatu websitenya dengan memiliki 3 tampilan seperti ini, itu kita juga harus memiliki port yang berbeda-beda, teman-teman. Misal untuk welcome nukeistiani.com ini menggunakan port 80 untuk port default. Kemudian untuk yang tampilan sales kita konfigurasi portnya 81, dan untuk admin kita konfigurasi portnya adalah 82. Nah, maka ketika kita ingin mengakses websitenya, penulisannya itu seperti ini, teman-teman. Kita tulis yang pertama nukeistiani.com. Kalau kita ingin mengakses yang tampilan sales, maka kita menulisnya port 81. Nah, kemudian ketika kita ingin mengakses yang admin, kita juga menuliskannya port 82. Jadi itu penulisannya sesuai dengan port yang kita konfigurasi ya, teman-teman. Nah, tetapi teman-teman, beda lagi nih kalau kita menggunakan mode yang subdomain. Nah, contohnya ketika kita ingin pergi ke tampilan sales, maka penulisan untuk ke websitenya itu seperti ini. Di sini kita tuliskan di awal sales.nukeistiani.com seperti ini, teman-teman. Dan ketika kita ingin pergi ke website yang dengan tampilan admin, kita menuliskannya admin.nukeistiani.com. Jadi untuk mode subdomain ini kita tidak mencantumkan port ya, teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita akan konfigurasi untuk yang berbasis port terlebih dahulu. Dan di sini kalian bisa pergi ke web servernya lagi. Pertama kita masuk ke cd/etc/apache2/sites/strip available. Di sini kita ketik cd/etc/apache2, kemudian /sites strip available. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah masuk ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan ls yang 000 strip default.conf. Seperti ini, kita bisa enter, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sudah terdapat file di mana tadi kita untuk menaruh konfigurasi yang dengan tampilan welcome tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat tampilan website lagi, tetapi dalam satu server yang sama, teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan menaruh konfigurasinya itu di sales.conf. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita harus copy terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian kita membuat directory baru dengan nama sales.conf untuk menaruh konfigurasi tampilan salesnya. Oke, langsung aja kita membuat tampilan yang sales terlebih dahulu. Kita langsung aja
cp atau copy 000 strip default.conf. Di sini kita copy ke sales.conf. Seperti ini teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini langsung aja kita buka sales.conf-nya. Nano sales.conf. Nah teman-teman, di konfigurasi tampilan sales ini kita akan membuat untuk portnya itu tidak default. Jadi di sini kita akan ubah menjadi 81 misalnya ya teman-teman, 81. Nah kemudian untuk server adminnya ini kita biarkan saja seperti ini. Kemudian untuk dokumen rootnya di sini kita tambahkan slash, kita masukkan directory sales teman-teman. Nah apakah directory sales ini kita sudah membuatnya? Jawabannya belum ya teman-teman. Untuk directory sales ini kita hiraukan saja terlebih dahulu. Kalau sudah, kalian bisa di Ctrl X, Y dan juga Enter. Nah, di sini langsung aja kita akan membuat halaman atau tampilan yang baru dengan nama admin. Di sini caranya kalian cukup copy dari sales.conf-nya saja. Kita tulis cp atau copy sales.conf. Kemudian kita copy ke admin.conf. Kita enter. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke halaman admin.conf-nya dengan nano admin.conf. Seperti ini teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini untuk portnya kita akan konfigurasi pada tampilan admin ini, kita akan ganti menjadi 82 ya teman-teman untuk portnya. Nah, kemudian untuk server admin kita hiraukan. Kemudian untuk dokumen root, karena ini hasil copy dari sales.conf, maka ini masih sales ya namanya teman-teman. Di sini kita ganti menjadi admin. Oke, jika sudah di Ctrl X, Y dan juga Enter. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mengkonfigurasi port base-nya ya teman-teman. Tapi kita belum mengaktifkan konfigurasi port base-nya itu teman-teman. Nah, untuk melihatnya kita bisa cd titik-titik teman-teman. Nah, di sini kita bisa clear saja. Kemudian di sini kita coba ls teman-teman. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat terdapat sites available dan juga sites enable. Nah, di sini kita akan coba untuk membuka yang ls sites enable terlebih dahulu ya teman-teman. Enable. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk enable sendiri artinya adalah aktif ya teman-teman. Nah, di mana yang aktif itu hanyalah directory 000 strip default.conf, yaitu dengan port default 80 saja teman-teman. Di mana tandanya bahwa kalau tampilan yang sales dan admin menggunakan port 81 dan 82 tadi itu belum aktif teman-teman. Di sini kita bisa cek saja untuk sites available-nya. Kita ls sites available. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, teman-teman di sini bisa lihat terdapat admin.conf dan juga sales.conf. Itu tandanya kedua tampilan admin dan juga sales ini itu belum aktif, teman-teman. Nah, untuk mengaktifkannya kalian bisa gunakan perintah ln, teman-teman. Di sini langsung aja kita ketik ln /etc/apache 2/sites strip available. Kemudian di sini kita slash. Nah, di sini kita akan mengaktifkan yang sales terlebih dahulu, sales.conf. Nah, kemudian untuk sales ini kan terdapat di /etc. Kita pindahkan ke /etc/apache 2. Kemudian /sites strip enable. Kemudian /sales.conf. Oke teman-teman, kalau sudah bisa di enter. Nah, di sini kita akan coba lagi untuk memindahkan atau mengaktifkan yang halaman adminnya. Di sini kita cukup ganti saja untuk ini. Salesnya kita ganti admin. Dan kemudian di sini kita juga ganti salesnya menjadi admin. Kalau sudah bisa di enter teman-teman. Dan kita akan coba ls sites yang enable atau yang aktifnya. Oke, di sini untuk tampilan admin dan juga sales itu sudah aktif ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita akan lihat untuk cat, kemudian sites strip available. Di sini kita akan lihat yang admin.conf-nya.
Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, teman-teman di sini kalian bisa lihat bahwa untuk bagian dokumen rootnya kita mendefinisikannya itu di /admin teman-teman. Nah, tetapi /admin sendiri itu belum kita buat. Nah, oke, langsung aja di sini kita akan membuatnya ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa clear dulu. Kemudian di sini kita bisa cd. Nah, di sini kita akan membuatnya itu di var /www/html. Di sini kita cd /var /www/html. Oke, seperti ini teman-teman, kita bisa enter. Oke, di sini langsung aja kita buat yang sales terlebih dahulu, mkdir. Tadi kan kita mendefinisikannya di dengan nama sales ya teman-teman, sales. Kita enter. Kemudian di sini kita akan membuat directory yang adminnya juga. Kita mendefinisikannya dengan nama admin. Kita bisa enter. Nah, teman-teman, di halaman websitenya tadi kan terdapat index.html ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat indeks HTML tersebut berada di dalam sales dan juga admin. Di sini langsung saja kita ketik perintahnya nano sales /index.html. Nah, indeks tersebut itu berfungsi untuk membuat tampilannya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini saya akan membuat codingannya H1 terlebih dahulu. H1. Kemudian di sini saya akan menuliskan welcome to sales website. Kita tutup codingannya dengan /H1. Kemudian di sini kita bisa Ctrl X, Y dan juga enter. Nah, kemudian di sini kita juga akan buat indeks HTML-nya di dalam directory admin ya, teman-teman. Kita ganti saja admin. Seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini saya akan menambahkan codingan berupa H1 sama seperti tadi. Kemudian di sini untuk tulisannya welcome to admin website. Kemudian di sini kita tutup codingannya dengan /H1. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa di Ctrl X, Y dan juga enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan restart Apache 2-nya. Kita systemctl restart Apache 2. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum kita melakukan pengujian, kita harus elseof terlebih dahulu. Elseof min p, kemudian min n, kemudian min i. Nah, oke, seperti ini teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini kalian bisa scroll saja ke bawah. Di sini kalian bisa lihat untuk Apache 2-nya itu portnya itu belum berubah ya, teman-teman. Masih 80 atau masih default. Nah, teman-teman, jadi caranya di sini kalian bisa clear saja dulu. Kemudian di sini kita bisa cd titik-titik, kita bisa enter. Nah, di sini untuk merubahnya kalian bisa ketik nano /etc /apache 2 /sites strip available, kemudian kita akan merubahnya di sales.conf terlebih dahulu, sales.conf. Kalau sudah, kita bisa enter teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita ingin merubah portnya itu kita harus menambahkan listen 81 terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan di paling atas listen 81. Oke, kalau sudah bisa di Ctrl X, Y dan juga enter. Kemudian kita juga akan ubah di admin.conf-nya di halaman admin.conf, admin.conf. Kita enter. Nah, kemudian di sini juga kita tambahkan untuk listen 2-nya, listen 82, listen 82. Oke, kita bisa di Ctrl X, Y dan juga enter. Kemudian di sini kita bisa restart Apache 2-nya, systemctl restart Apache 2. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa ls off lagi, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini untuk Apache 2-nya itu portnya sudah tergantikan ya, teman-teman. Dimana ada port default yaitu yang halaman welcome dengan port 80. Kemudian untuk port yang sales sudah terubah 81, dan untuk port yang
adminnya juga sudah terubah, yaitu 82. Nah, di sini kita akan akses di kliennya nih. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kan di sini kita sudah mengakses yang welcome ya, dimana penulisannya itu cukup nukeistiani.com saja, karena port dari codingan welcome ini itu portnya default yaitu 80, maka kita tidak perlu mencantumkan untuk portnya. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk mengakses sales.conf-nya nih dengan port 81. Nah, jadi penulisannya kalian cukup tambahkan titik 2 saja, kemudian kita tuliskan portnya 81. Kita bisa enter teman-teman. Nah, oke, di sini sudah terdapat tampilan dari sales ya teman-teman, yaitu welcome to sales website. Nah, sekarang kita akan coba untuk halaman yang adminnya. Di sini kalian cukup ganti saja portnya 82. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini juga kita sudah berada di halaman admin dengan codingan welcome to admin website. Nah, jadi selesai sudah untuk kita mencoba menggunakan mode berbasis port ya teman-teman, atau port based. Oke, kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu membuat subdomain. Nah teman-teman, jadi ketika kita ingin mengakses tampilan websitenya, di sini di materi kali ini kita akan membuat supaya mengaksesnya itu tidak perlu mencantumkan portnya teman-teman. Kalau di materi sebelumnya kan kita menggunakan metode yang port ya teman-teman, berarti kita untuk mengaksesnya itu penulisannya seperti ini, nukeistiani.com kemudian titik 2 dan masukkan portnya 82. Nah, tetapi beda lagi nih kalau kita menggunakan metode yang subdomain. Nah, jadi nanti kita akan membuat subdomain, di mana subdomain ini berada di depan domain utama, di mana domain utama ini adalah yang nukeistiani.com ya teman-teman. Jadi untuk penulisannya nanti kita akan membuat ketika kita ingin mengakses yang sales, maka kita akan membuat penulisannya subdomain dengan subdomain sales, kemudian subdomain utama nukeistiani.com. Kemudian yang admin juga sama, kita akan menggunakan subdomain admin, kemudian subdomain yang utama nukeistiani.com. Nah, teman-teman, sebelum kita mengaksesnya, kita harus dulu nih membuat subdomainnya. Nah, di sini kita akan membuatnya di lokal DNS servernya, yaitu server 1 Debian-nya. Nah, oke, di sini saya sudah buka server 1 Debian-nya. Di sini kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan zoom in. Kemudian di sini kita bisa masuk ke cd/etc/bind. Kemudian kalian bisa pergi ke nano db nukeistiani. Di sini kalian bisa enter saja. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengubah serial numbernya ketika kita setiap mengedit db nukeistianinya. Kita harus ubah teman-teman. Misal tadi kan 5, nah di sini saya akan ganti menjadi 6. Nah teman-teman, kemarin kan kita sudah bisa mengakses server 3 menggunakan domain nukeistiani.com ya, dengan IP 10.10.10.4. Nah di sini kita langsung aja untuk membuat subdomain sales dan juga admin ya teman-teman. Nah untuk menambahkan ini kalian bisa ke bawah saja, yang paling bawah. Kemudian kalian bisa ketik sales. Di sini saya akan konfigurasi yang sales terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan internet. Kemudian kita tab, kita tambahkan cname, kita tab lagi, dan kita tambahkan nama domainnya, nukeistiani.com. Oke, kemudian kita enter, kita tambahkan yang admin juga teman-teman, admin, tab, kemudian internet, tab, cname, tab, masukkan domainnya, nukeistiani.com. Oh ya, jangan lupa diberi tanda titik ketika kita selesai menuliskan domain ya teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa di Ctrl X, Y, dan juga Enter. Nah, kita bisa restart bind 9-nya dengan perintah systemctl restart bind 9. Kita bisa Enter. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya kita akan coba di klien Ubuntu-nya nih. Di sini kalian bisa pergi ke klien. Di sini kalian bisa ketikkan dik. Kemudian saya akan dik sales terlebih dahulu, sales.nukeistiani.com. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, teman-teman, di sini sudah mendefinisikan atau sudah mengartikan ya bahwa nukeistiani.com ini adalah domain aslinya. Kemudian sales.nukeistiani.com ini adalah subdomainnya. Oke, di sini kita juga akan mencoba untuk dik subdomain yang adminnya, dik admin
www.nukeistiani.com. Kita bisa enter. Nah, di sini juga sudah menjawab ya teman-teman bahwa subdomainnya adalah admin.nukeistiani.com. Kemudian domain aslinya adalah nukeistiani.com. Nah, teman-teman di sini kita hanya baru membuat subdomain ya teman-teman. Sedangkan nanti kita akan coba mengakses halaman sales dan juga adminnya itu menggunakan penulisan subdomain yang kita buat. Oke, langsung aja ya, kita akan konfigurasi domain based virtual host. Nah, di sini saya sudah berada di /var/www ya. Di sini kita bisa pergi ke cd, kemudian /etc/apache2, kemudian /sites strip available, kemudian di sini /. Oke, kita bisa enter dan di sini kita bisa ls teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan menghapus bagian listen portnya di admin.conf dan juga sales.conf. Karena di sini kita sudah tidak perlu membutuhkan listen 81 dan 82-nya. Dikarenakan kita kan akan mengaksesnya menggunakan subdomain yang kita buat ya, teman-teman. Nah, di sini untuk hapus kalian bisa pergi ke nano sales.conf terlebih dahulu, sales.conf. Kita bisa enter. Di sini kita bisa hapus saja untuk listen 81-nya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk portnya kita kembalikan menjadi port default. Di sini kita ganti 80. Nah, kemudian di sini untuk bagian server name-nya, ini kita bisa hapus komentarnya, teman-teman. Dan kita ganti untuk www ini, kita ganti menjadi subdomain yang tadi kita tulis atau yang kita buat. Nah, di sini kita tuliskan untuk salesnya terlebih dahulu, sales.nukeistiani.com. Nah, jika sudah bisa di Ctrl X, Y kemudian enter. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi di admin.conf-nya. Admin.conf, kita bisa enter. Nah, di sini sama ya, listen 82-nya kita bisa hapus saja. Kemudian kita kembalikan portnya menjadi default. Dan untuk server name-nya, ini kita hapus komentarnya. Kemudian kita ganti www ini menjadi subdomain yang admin.nukeistiani.com. Nah, jika sudah bisa di Ctrl X, Y dan juga enter. Oke, teman-teman, di sini kan tadi kita sudah mengkonfigurasi di sales dan juga admin.conf-nya ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi dulu di 000 strip default strip.conf. Oke, kita bisa ketik saja nano 000 strip default.conf. Kita bisa enter. Nah, di sini untuk portnya emang masih default ya, teman-teman. Di sini kita akan menambahkan yang subdomainnya saja. Di sini untuk server name-nya, komentarnya dihapus. Kemudian kita ganti untuk www ini, kita ganti menjadi subdomain nukeistiani.com. Seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini kita akan membuat format baru lagi nih. Di sini juga sama, kita tambahkan server name. Di sini kita buat supaya bisa mengaksesnya itu dengan www.nukeistiani.com. Jadi nanti kita akan membuat untuk tampilan welcome-nya itu dia bisa diakses dengan domain nukeistiani.com maupun dengan www.nukeistiani.com. Nah, jika sudah kalian bisa di Ctrl X, Y kemudian N. Lalu kita akan restart Apache 2-nya. Systemctl restart Apache 2. Oke, kita bisa enter. Oke, di sini kita langsung saja ya untuk ke materi yang terakhir, yaitu pengujian di kliennya. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk mengakses ketiga tampilan, yaitu welcome, sales, kemudian admin. Nah, di sini untuk pertama kan karena ini sudah default dengan domain aslinya, maka di sini langsung sudah bisa ya, teman-teman. Nah, kita akan mencoba tambahkan www seperti yang kita konfigurasi tadi, www.nukeistiani.com. Kita bisa enter apakah dia bisa mengaksesnya. Oke, bisa ya teman-teman menggunakan domain www.nukeistiani.com. Nah, kemudian di sini kita akan mengakses yang salesnya nih. Kita tulis sales.nukeistiani.com. Oke, kita bisa enter.
Nah, oke, sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita langsung ke tampilan sales websitenya. Kemudian di sini kita juga akan ke tampilan yang adminnya. Di sini kalian ganti saja. Jadi penulisannya admin.nukeistiani.com. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, oke, di sini kita juga langsung diarahkan ke tampilan admin ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa cukup di sini saja video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube Lipi dari Nuke @mentorkecil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.